Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Untuk kalian, tugas yang sudah mengumpulkan, tapi belum Bu Eti bales, itu sudah masuk di tab pembelajarannya Bu Eti, tapi karena saking banyaknya anak, Bu Eti kan ngajarnya dari kelas 7 sampai kelas 7 dan kelas 9, jadi maaf ya kalau ada yang belum Bu Eti nilai, tapi itu insya Allah sudah masuk ke tab yang akan Bu Eti nilai. Ya. Baik, Bu. Ya. Terus nanti ketika kita sedang pembelajaran menggunakan PowerPoint, silakan kalian perhatikan, jaga etika kalian ya, jaga etika kalian karena sikap kalian juga merupakan nilai. Ya. Jadi perhatikan, jangan main-main dulu, perhatikan dulu semuanya. Nanti kalau kalian tidak paham, silahkan kalian nanti tanya ke Bu Eti melalui nomor yang ada di grup Mapel. Ya, karena itu yang nomor buat pembelajaran. Jelas ya? Kita buka bukunya dulu yuk, bagian kerajinan berarti itu bab 1 dibuka. Orang. Sudah ya, kita mulai lagi. Kita mulai lagi ya. Ya. Perhatikan, Bu Eti akan buka PowerPoint-nya. Silahkan kalian perhatikan. Halo Bu. Ya di orang itu. Kalian sudah bisa mendengar suaranya Bu Eti semua ya? Kalau bisa anggukan kepala. Ya. Karena Bu Eti unmute semua supaya apa? Supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu kalian ketika pembelajaran. Jelas ya? Ya, supaya kalian itu mudeng nanti. Kemarin kita sudah membahas tentang kerajinan serat ya. Kerajinan serat itu ada 2 macam. Yang pertama kerajinan yang berasal dari tumbuhan dan yang kedua berasal dari hewan. Ya. Kerajinan yang berasal dari hewan nanti kita akan pelajari setelah kita mempelajari yang tumbuhan dulu. Kemarin yang tumbuhan silakan dibuka buku paketnya di halaman 8. Di halaman 8 dibuka. Sudah? Sudah ya? Di situ ada serat tumbuhan. Serat tumbuhan itu berarti serat yang diambil dari tumbuh-tumbuhan. Ya, dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya kita akan pelajari dulu, yaitu di dalam serat tumbuhan ada serat biji. Ya, serat biji. Yang kedua, serat dari batang. Yang ketiga, serat dari daun. Yang keempat, serat dari buah. Ya, masih ingat ini? Serat dari biji itu apa? Serat batang itu apa? Daun dan buah itu apa? Masih ingat? Masih ya?
Kalau serat dari biji itu serat atau yang kerajinan yang berbahan dasar dari serat biji atau hanya biji yang digunakan. Mudah. Yang kedua, serat dari batang. Berarti kerajinan itu berasal dari batangnya saja, tidak dari biji. Tapi karena kita belajar dari batang, berarti serat yang diambil itu hanya dari batangnya. Yang ketiga, daun. Itu juga sama. Berarti kerajinan yang diambil dari bagian daunnya. Yang keempat, dari buah. Yang dimaksudkan di sini, buah itu bukan buah-buahan seperti apel, pir, dan lain-lain ya. Tapi kita belajar serat dari buah kelapa. Ya, yang diambil hanya sabut kelapanya saja. Jelas? Kecepatan enggak Bu Eti? Garda. Kecepatan enggak Garda? Bu Eti kecepatan enggak? Enggak ya? Ya. Terus berikutnya, ini yang dimaksudkan dengan serat dari biji. Ini biji apa ini? Kapas. Berikutnya, ini apa ini? Batang bambu. Berikutnya, ini serat dari daun ya. Daun apa ini? Daun pandan. Terus berikutnya, serat yang dari buah, yang diambil hanya sabut kelapanya saja. Ya, inilah yang akan kita jadikan sebagai media untuk pembuatan kerajinan. Ya, sudah jelas ya sampai sini ya? Ya, pintar. Berikutnya yang kita akan bahas, serat dari biji. Kita tahu ini gambar apa? Kapas atau kapuk. Pernah melihat kapuk atau kapas? Pernah ya? Pernah ya? Pernah. Kapas atau kapuk ini yang biasanya digunakan apa? Manusia untuk membuat kerajinan. Contohnya sebagai isi kasur, bantal, boneka. Ya. Tapi sekarang perkembangan zaman yang semakin maju, maka orang itu lebih memilih busa daripada kapas. Ya, karena kelemahan kapas itu kalau dijemur dia akan membuat orang yang terkena penyakit asma akan kambuh. Karena apa? Dia kemebul atau berdebu. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan busa itu tidak. Ya. Serat biji tumbuhan bisa digunakan untuk bahan baku kerajinan alam yang tadi sudah Bu Eti jelaskan ya. Ya, ini dari biji pohon kapas dan pohon kapuk. Kalau yang rumahnya arah Selamanik atau arah ke Curug Pitu, pasti di sana ada yang namanya pohon randu atau pohon kapuk. Ya, sudah pernah melihat? Sudah pernah melihat belum? Sudah pernah melihat ya? Ya, terus berikutnya. Serat dari biji menghasilkan kerajinan. Sebentar ya.
Sebentar ya, ada error sedikit. Sebentar. Kalian sudah bisa mendengar suaranya Bu Eti? Sudah ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi keluar sendiri ya dari Zoom ya. Yang pertama, serat dari biji menghasilkan kerajinan seperti 1. Benang. Ya, benang. Yang kedua, benang bahan isi untuk kasur. Yang ketiga, bahan isi untuk boneka. Ini kita hanya mengulang yang kemarin ya. Karena kemarin itu ada suara-suara yang mengganggu kalian. Ini benang. Pernah melihat benang yang masih dalam bentuk seperti di gambar? Pernah ya? Ya. Kamu lihat coba di bagian bajunya kalian di sini atau di lengan itu ada jahitan yang berasal dari benang. Ya tidak? Iya ya? Ya, itu bahan dasarnya dari kapas. Ya, itu bahan dasarnya berasal dari kapas. Tapi setelah dijadikan warna-warni itu melalui tahapan pewarnaan, ya, atau pencelupan warna sehingga benang-benang ini menjadi berwarna-warni. Jelas ya? Jelas enggak? Abrar, jelas enggak? Jelas. Yang berikutnya, ini adalah gambar bantal. Ya, gambar bantal. Ini isian kasurnya menggunakan kapas atau kapuk. Ya, kapas atau kapuk. Terus berikutnya, inilah yang untuk membuat isian boneka, yaitu kapas. Selain kapas untuk membuat isian boneka dan kasur, kapas itu juga bisa digunakan untuk kosmetik. Contohnya untuk membersihkan sisa-sisa make up yang telah digunakan. Biasanya dia menuangkan pembersihnya menggunakan kapas yang akan kita saputkan ke muka. Jelas ya? Itu bahan dasarnya kapas atau kapuk. Berikutnya, kelebihan dari serat biji pohon kapas dan pohon kapuk. 1, bahan memiliki tingkat keawetan yang cukup lama. Karena apa? Ketika dia dijemur, yang harusnya sudah kempes, kalau dijemur itu dia akan timbul lagi atau mengembang lagi. Ya. Yang kedua, harga bahannya itu terjangkau karena dia itu tumbuh di sekitar kita, sehingga harganya itu lebih murah daripada yang dakron atau silikon yang untuk pengisi kasur atau boneka. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Terus berikutnya, memiliki rasa kehangatan dan empuk bila digunakan sebagai bahan kerajinan. Kerajinan yang dimaksud di sini yaitu kerajinan yang mempunyai fungsi pakai. Tadi sudah Bu Eti contohkan kasur dan bantal, ya. Terus berikutnya, kita agak ngebut ya karena nanti kita akan ulangan harian. Minggu depannya lagi. Terus serat dari batang. Berarti serat yang diambil itu yang berasal dari batangnya saja. Serat dari batang bisa digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Yang diambil hanya serat batangnya
saja. Mudeng ya, serat batang ya. Mudeng ya? Ya. Terus, serat batang memiliki tekstur yang lebih keras dari serat lainnya karena batang yang kita pilih itu bukan batang yang mudah patah alias kaku. Ya, kalau batang itu kan pasti kaku ya, tidak mungkin lemes ya, beda dengan kapas ya. Karena kalau batang itu tumbuhan yang apa? Yang mempunyai akar. Terus diambil hanya batangnya saja. Misalkan kamu mau memotong batang beringin, kuat nggak ketika kamu hanya menggunakan tangan? Enggak kan? Ya, karena batang itu sifatnya keras dan kaku. Berikutnya, sangat terjamin sekali tingkat keawetan dari serat batang. Kita sering melihat ya, kalau kerajinan pakai, fungsi pakai, biasanya terdapat di sekitar apa? Sekitar kita, contohnya yang belakangnya kursi. Yang background sekarang itu belakangnya kursi, kayak Abrar, kayak siapa lagi ini? Brian, itu kan belakangnya kursi. Itu bahan dasarnya menggunakan serat batang. Yang kemudian dia dipercantik menggunakan busa. Jelas ya? Sampai sini ya? Terlalu cepat enggak, Bu Eti? Enggak ya? Terus contohnya lagi. Ini batang pohon apa? Pohon apa? Pohon pisang. Ini biasanya dikeringkan dulu yang akan dijadikan bahan kerajinan sebagai bentuk kerajinan tas, dompet, tikar yang menggunakan anyam-anyaman. Mudeng ya? Terus berikutnya. Serat batang yang digunakan untuk kerajinan itu beraneka ragam. Salah satunya batang pohon anggrek. Pernah lihat? Nanti Bu Eti lihatkan di sini. Terus yang kedua, batang pohon mahkota dewa. Batang pohon beringin berikutnya ya. Terus yang keempat, batang pohon rosella, dan yang kelima itu pohon yonkori. Ini contoh dari gambar batang apa? Yang pertama, pohon apa? Anggrek. Yang kedua, pohon apa? Pohon apa yang kedua? Yang kedua, ya Allah, ini kan bisa keluar-keluar sendiri terus ya. Yang ketiga ini adalah batang pohon beringin, ya, pohon beringin. Berikutnya pohon rosella. Berikutnya yonkori. Yonkori itu seperti alang-alang, ya, seperti alang-alang. Kalau yang pertama anggrek pasti kalian pernah melihatnya. Yang kedua, kalau belum pernah melihat ini batang mahkota dewa, nanti kalian bisa lihat di internet. Ini batang mahkota dewa biasanya dia ada buahnya berwarna merah yang sudah matang, dan yang belum matang dia berwarna apa? Hijau. Apa? Hijau, ya. Terus berikutnya beringin. Pernah melihat pohon beringin? Ivana? Pernah ya? Dia mempunyai serat-serat ya, kayak akar-akar itu yang kecil-kecil tapi panjang. Itu biasanya digunakan untuk kerajinan. Terus berikutnya,
Ini pohon rosella. Pernah melihat? Bohong kalau yang belum pernah melihat. Ini kan Bu Eti sudah tampilkan, berarti kalian sudah melihat dong. Iya kan? Iya. Ini biasanya digunakan untuk teh. Tapi dia dijemur terlebih dahulu. Ya. Pernah melihat novel? Novel? Pernah belum? Pernah. Ini sih yang Bu Eti tampilkan. Iya. Terus berikutnya ini adalah batang pohon yonkori. Ini seperti alang-alang tetapi dia besar. Ya, tetapi dia besar. Jelas ya sampai di situ ya? Jelas enggak? Awal? Awal jelas enggak? Awal Meira. Jelas enggak? Ya jelas ya. Sekarang jenis dari serat yang terbuat dari serat alam berupa apa? Yang kita contohkan hari ini, serat dari apa? Batang. Ya, ini biasanya yang gambar pertama berasal dari apa? Bisa eceng gondok, tahu eceng gondok? Tahu eceng gondok enggak? Terus bisa juga dia dari pelepah pisang. Ya, bisa juga terbuat dari pelepah pisang. Yang kedua, ini dari bahan apa ini? Ada yang tahu enggak? Rizka Hayatunisa. Ini berbahan dasar apa, Rizka? Yang kedua, gambar kedua. Dari apa coba? Aduh, senyumnya manis banget. Ayo jawab dulu. Jawab dulu apa ini? Dari bisa sabut kelapa. Sabut kelapa. Salah ya, Bu Eti ya? Salah enggak? Salah enggak? Salah enggak? Salah dong. Karena yang kita bahas itu serat dari batang. Ya, berarti ini batang dari pohon apa? Kelapa. Benar enggak? Kelapa benar enggak? Pohon beringin benar enggak? Enggak ya. Yang benar ini dari pohon pisang. Ya, terus berikutnya. Ini juga kursi berbahan dasar kerajinan yang berasal dari serat. Jangan dikira ini enggak empuk ya. Dia hanya covernya saja, tapi ketika kalian duduki pasti dia akan mengempes atau empuk. Berikutnya yang keempat itu gambar apa ini? Ya, tempat pensil, ya, tempat pensil. Pernah melihatnya belum? Pernah ya? Ya, pernah melihatnya. Dia berasal dari apa? Serat pohon pisang yang dikeletek. Ya, yang dikupas. Sehingga dia membentuk kayak ada rongga-rongganya. Jelas ya? Jelas enggak? Hasna Aulia. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya serat dari daun. Berarti serat yang diambil dari bagian apanya kalau daun? Daunnya saja. Ya, hanya yang diambil bagian daunnya saja. Terus nanti Bu Eti sampelkan yang pertama itu contoh dari daun pandan. Pernah melihat daun pandan? Pernah dong. Biasanya untuk apa itu daun pandan? Selain untuk kerajinan. Untuk apa? Pewangi makanan. Ya, untuk pewangi makanan. Berarti kalau serat dari daun, kerajinan yang diambil hanya
bagian daunnya saja yang untuk membuat kerajinannya, ya. Tapi prosesnya itu ketika kita menggunakan daun sangatlah lama karena kita harus menjemur terlebih dahulu. Kalau hujan itu terkendala sekali kan karena tidak ada sinar matahari. Nanti kalau dijemur tapi tidak ada sinar matahari, lama-lama dia akan keluar jamurnya. Ya. Tapi kalau terkena sinar matahari langsung, dia akan mudah mengering. Ya, sehingga pengrajin itu kalau mau menjemur bahan yang akan dijadikan kerajinan, dia harus menunggu dulu situasinya. Kalau misalkan panas banget, dia berani menjemurnya. Tapi karena kalau ada mendung-mendungnya, pasti dia akan tidak menjemurnya. Karena tadi ada jamurnya kalau nggak terkena sinar matahari ya, nanti tidak awet. Ini contoh pandan yang belum pernah melihat. Ini contoh pandan. Ini pandan yang sudah dikeringkan. Ya. Mudeng ya bedanya ya. Yang sudah kering dan belum ya. Ya. Terus contohnya ini bisa dijadikan sebagai alas kaki atau sandal. Gambarnya jelas enggak di HP kalian atau di laptop kalian? Jelas? Oke. Kita itu bisa menggunakan serat dari berbagai jenis daun. Ya, tidak cuma dari apa tadi? Pandan saja, tapi kita juga bisa menggunakan serat dari daun nanas. Pernah melihat nanas? Daunnya bukan nanasnya, tapi daunnya. Biasanya ada durinya ya, dikit ya di atas ya. Itu kalau untuk membuat kerajinan yang ada bagian durinya itu dibuang. Terus berikutnya daun pandan, daun eceng gondok, daun mendong, dan lain-lain. Ini contohnya, ini bisa dibuat sebagai tas, mainan anak-anak atau hiasan ya. Ya, tapi biasanya pengrajin itu lebih memilih menggunakan apa? Teknik anyam. Kalau di serat daun. Ya, jelas nggak? Terlihat nggak? Naira jelas nggak? Neiraya. Jelas. Berikutnya serat buah. Nah, serat buah ini adalah serat yang terakhir kita pelajari hari ini. Ya. Setelah itu nanti kalian itu Bu Eti suruh membuat apa? Kerajinan yang berbahan dasar dari serat tumbuhan. Praktek kalian di rumah. Ya. Yang terakhir adalah serat dari buah. Yang dimaksudkan di sini bukan buah yang ada air-airnya seperti anggur, apel, dan lain-lain. Tapi serat yang digunakan dari buah ini yang dimaksudkan hari ini yaitu serat yang diambil dari buah kelapa yang hanya dimanfaatkan sabut kelapanya saja. Mudeng ya?
Kalian hari ini Bu Eti kasih tugas ya di rumah untuk membuat kerajinan yang berbahan dasar dari serat yang sudah kalian pelajari. Ada serat biji, batang, daun, dan buah. Kalian boleh milih salah satu ya. Nanti alat dan bahannya itu difoto dulu. Alat dan bahannya difoto dulu. Yang kedua, langkah-langkah pembuatannya sampai hasil akhirnya itu difoto, tapi urut. Mudeng nggak? Mudeng nggak? Mudeng nggak? Mudeng ya? Mudeng ya sama tugasnya ya? Mudeng nggak? Mudeng nggak tugasnya? Mudeng ya tugasnya ya? Ya Allah. Tugasnya mudeng nggak? Mudeng ya? Dari alat dan bahannya difoto dulu. Alat dan bahannya difoto dulu. Terus nanti langkah-langkah pembuatannya itu difoto juga. Ya, hasil akhirnya kalian foto sama kerajinan yang kamu buat. Kasih nama kelas, nomor absen. Dijabrikan ke nomor yang ada di grup pembelajaran. Kalau kamu susah, silahkan kalian mengirimnya lewat grup aja, karena ini tentang kerajinan. Ya, jangan membeli, tapi kalian buat sendiri. Mudeng ya? Ya, terus pengumpulan paling akhir itu minggu depan. Berarti Selasa ini itu paling akhir. Jadi kalau kalian besok mau mengumpulkan boleh. Besoknya lagi juga boleh. Yang penting kalian membuat sendiri, tidak menggunakan punya orang lain. Itu yang lebih Bu Eti hargai nilainya. Daripada yang kamu pinjam temennya difoto dikirim. Nanti bakal ketahuan. Yang mengirim terakhir tidak akan Bu Eti kasih nilai. Jelas ya? Berarti tadi kamu membuat kerajinan, tetapi bahan dasarnya atau alatnya, bahan dan alat difoto dulu. Kemudian langkah-langkahnya juga difoto. Hasil akhirnya difoto sama kamu. Ya, kamunya ikut foto. Supaya Bu Eti tahu, oh ini gaweane Aprilia, oh ini gaweane Husna, oh ini bikinannya Firda, dan lain-lain. Ya, sehingga Bu Eti tahu, tidak boleh membeli sejelek-jelek karya kalian, itu lebih Bu Eti hargai daripada bagus tapi kalian beli. Jelas ya? Untuk tugas ya? Iya, silahkan. Boleh dikirim melalui grup. Tidak japri, tidak apa-apa. Di grup saja. Sudah masuk grup semua ya? Iya. Kalau yang belum, nanti temennya tolong dimasukkan ke grup. Nanti akan Bu Eti kasih tahu. Oke? Iya. Untuk pembelajaran hari ini, prakarya sudah cukup jelas. Jelas ya. Untuk masuk jam keduanya pelajaran apa ya? Pak, sudah disiapkan bukunya? Sudah. Ya, Bu Eti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.